Haleluya, puji nama Tuhan buat kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, kami ucap syukur berterima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi kami semua. Pimpin tuntunlah kekal Bapa, dan biarlah hati kami hati yang terbaik Bapa, diisi oleh kebenaran firman. Biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 dikatakan di situ, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Puji nama Tuhan. Ini adalah perkataan Rasul Paulus ketika dia membawakan berita Kristus kepada jemaat di Berea. Dan diingatkan dikatakan di sini bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Berea berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Ini perbedaan sangat luar biasa karena dikatakan orang-orang di Berea dikatakan baik, hatinya baik, dikatakan mereka itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dikatakan baik hatinya karena apa? Pertama kita melihat kuncinya adalah kerelaan hati menerima firman Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan dengan rela hati. Dengan kata lain, berbicara kerelaan hati, berbicara tentang ikhlas. Berbicara ikhlas adalah kesungguhan hati, ketulusan hati dengan hati yang bersih, tidak ada sesuatu yang mengganjal, tetapi dengan ketulusan, kerelaan hati, sehingga dikatakan mereka lebih baik hati. Dan kadangkala kita sebagai orang Kristen kadangkala terjebak, kadangkala kita melihat sesuatu orang bukan melihat firman. Ketika kita melihat ada yang membawakan kebenaran firman Tuhan, kadangkala kita bukan melihat firman Tuhan, tetapi kadangkala kita melihat siapa yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Di situ kekeliruan kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Ketika kita melihat, apalagi mungkin yang kita lihat, mungkin itu orang lebih mudah, mungkin orang itu pernah buat salah kepada kita, mungkin orang itu pernah menyakiti kita, mungkin orang itu pernah membuat kita tersinggung, sehingga kadangkala kita tidak menerima firman dengan kerelaan hati. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi kacau. Karena apa? Kita tidak menerima dengan kerelaan hati, karena yang kita pandang bukan firman Tuhan, tetapi yang kita pandang adalah orang. Itu yang kekeliruan yang menjadi kekeliruan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen yang ada dalam gereja. Kadangkala bukan firman Tuhan yang diperhatikan, bukan firman Tuhan yang diterima, tetapi melihat orang. Ini yang membuat kadangkala iman kita tidak maju. Ini yang kadangkala membuat hati kita rusak. Karena apa? Tidak menerima dengan kerelaan hati. Dan dikatakan ayat-ayat sebelumnya, di ayat 1 pasal 17, ada keributan. Ada keributan di Tesalonika karena apa? Ada yang menerima dengan ketulusan hati, ada yang terima ketika disampaikan firman Tuhan. Ada orang-orang kelompok Yahudi yang iri hati kepada Paulus. Kenapa? Tidak menerima. Karena mereka melihat Paulus dulu, istilahnya Paulus dulu tuh orang Yahudi asli, pengikut Yahudi. Dia tahu mereka malah dia yang membantai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Dari situlah mereka iri hati. Karena apa? Mereka melihat kenapa ini Paulus berubah. Kadangkala kita melihatnya bukan lagi firman, tetapi kita melihat orang. Itu yang membuat kita salah, sehingga bukan firman Tuhan yang menguasai kita. Kita tidak menerima lagi dengan kerelaan hati.
tetapi yang kita melihat orang. Dan dikatakan mereka hatinya baik karena apa? Menerima dengan kerelaan hati. Dan kedua, menyelidiki firman Tuhan. Menyelidiki. Jelas dikatakan, Mazmur katakan pasal pertama, jangan duduk kepada orang-orang pencemooh, tetapi siapa yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu berkata menyelidiki, dia akan tumbuh seperti pohon. Dia tidak akan kekurangan, dia akan berbuah, dia akan melakukan hal yang baik. Dan mari, ketika kita mau bertumbuh, kita mau baik, hati kita mau baik, menerimalah firman Tuhan, selidiki. Bukan kita lihat siapa yang menyampaikan, bukan kita lihat orang. Karena kalau kita melihat orang, kita akan melihat kekurangan. Tapi kalau kita melihat firman, hati kita yang akan diubahkan, hati kita yang akan selalu dibentuk oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mampu. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Dia yang membuat orang berubah. Dia yang merubah setiap kehidupan kita. Yang dari awalnya buruk menjadi baik. Itu adalah firman Tuhan yang merubah kita. Jadi mari pandangkan hati kita, pandangan kita kepada firman Tuhan. Terima dengan rela hati dan selalu mau menyelidiki, mau belajar terus dengan firman Tuhan, mau selalu dipimpin oleh firman Tuhan. Bukan kita yang memimpin firman Tuhan, bukan kita yang menguasai, tetapi mari kita yang dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga hati kita akan menjadi baik. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hati kami selalu dibaharui Bapa. Terlebih lagi Bapa, firman-Mu kami terima dengan kerelaan hati, karena itu yang merubah sikap kehidupan hati kami, merubah sikap cara pandang kami, merubah sikap cara hidup kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh kepada Engkau, semakin berbuah, karena yang kami lihat, yang karena kami terima dengan kerelaan hati firman. Terima kasih, tolong kami semua agar kami selalu berjalan dengan tuntunan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.